Pembelajaran etika video kedua. Ayo hidup lebih baik, ayo hidup lebih benar. Video kedua, teman-teman. Ya. Jadi saya kan sudah berikan modul pada kalian. Itu supaya kalian baca ya. Hanya 21 halaman. Jadi silakan teman-teman mahasiswa membaca dengan tenang, dengan baik. Lalu setelah membaca, tugasnya. Nah, ini menjelaskan kembali. Ada 21 halaman ya, modul masih bab 1 saja. Silakan jelaskan etika. Etika itu apa? Nah, kemudian mengapa kita perlu menjalankan etika? Lalu yang ketiga, bagaimana etika itu dijalankan? Ya, jadi itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah membaca kembali bab 1 dari modul saya. Ya, ada 21 halaman, silahkan dibaca. Etika. Dari kata apa ini? Ya, secara etimologis, kemudian perbandingannya dengan moral, bagaimana ya? Etika dengan etiket, etika dengan hukum, silahkan dibaca. Lalu jelaskan kembali dengan bahasa kalian. Ya. Jelaskan kembali, lalu rekam via video, lalu upload ke YouTube, linknya di-share di grup. Simpel ya. Itu tugas yang pertama. Meringkas, kemudian menjelaskan kembali makna etika. Apa itu etika, bagaimana dijalankan, dan mengapa kita perlu menjalankan etika. Tugas yang kedua, kita studi kasus saja. Jadi, bayangan saya setelah kalian itu memahami etika, maka bisa berpikir rasional tentang kasus-kasus etika. Akan ada salah satu kasus etika yang saya share. Ini adalah kisah nyata ya teman-teman. Silahkan untuk dijawab. Ya, pertimbangan kalian bagaimana nih solusinya? Jadi judulnya adalah penolakan alat bantu medis untuk melanjutkan hidup karena alasan keyakinan atau iman. Nah, ini kan ada hubungannya dengan kalian sebagai calon guru agama kan? Oke. Jadi LDK ini nama inisial ya. LDK adalah seorang pasien berusia 12 tahun. Nah, dia menderita penyakit mieloid leukemia yang cukup parah. Hasil analisis dokter mengatakan bahwa terapi yang paling sesuai untuk pasien LDK ini adalah kemoterapi yang disertai dengan transfusi darah teratur dan tidak ada alternatif lain. Permasalahannya apa? Permasalahannya LDK ini mempunyai keyakinan iman tertentu, ya di sini Yehova ya, yang menolak transfusi darah dari orang lain. Apalagi darah dari orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tim dokter konsultasi dengan keluarga pasien LDK. Keluarga LDK ternyata juga mendukung keputusan tim dokter untuk melakukan transfusi darah terhadap anak mereka. Ya. Nah, tetapi ini ya, ternyata LDK sendiri itu menolak. Ya. Anak 12 tahun ini dengan keyakinan imannya menolak. Saya tidak mau dengan alasan apa? Saya ingin bertahan dengan iman saya. LDK yang masih 12 tahun mengatakan, toh semua orang meninggal. Biarkanlah saya meninggal dengan keyakinan saya. Oke ya, melihat masalahnya ya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan tim dokter?
apakah mereka harus memaksakan perawatan dengan transfusi darah demi keselamatan nyawa LDK atau menghargai LDK yang berusia 12 tahun ini untuk tetap bertahan dengan keyakinannya. Ini masalah iman ya teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Apa pertimbangannya? Ya, apakah tidak atau iya? Ya, misalnya kalian setuju dengan tim dokter. Nah itu, wah itu harus dipaksa itu karena masih anak-anak misalnya. Atau bagaimana ya? Atau kalian setuju dengan LDK sendiri? Loh, bukankah setiap orang mempunyai hak untuk memeluk keyakinan? Misalnya, ya. Silahkan kalian jawab pertanyaan 2 ini. Jadi satu video dengan tadi ya, ringkasan tadi. Jadi tugas kalian ada 2. 1, meringkas dan menjelaskan ulang makna etika. Yang kedua, studi kasus. Nah, ada pasien LDK berusia 12 tahun, dia mempunyai keyakinan iman, ya, Yehova, yang menolak transfusi darah dari orang yang berkeyakinan lain. Nah, ini bagaimana? Nah, silahkan kalian bisa berpikir lalu mencari referensi yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi referensi kalian itu yang menjadi tolok ukur penilaian. Kalau alasannya rasional, cukup bijaksana, maka saya pertimbangkan untuk mendapat A. Deadline adalah, karena masih pagi ya, deadline dari video kalian adalah jam 12 malam. Semakin cepat semakin baik teman-teman. Itu juga mempengaruhi nilai ya. Kenapa jam 12 malam? Karena saya memberi kesempatan untuk yang kesulitan sinyal untuk mencari sinyal yang baik. Oke, saya menunggu kreativitas kalian, inovasi kalian dalam memahami etika. Ya, saya menunggu tugasnya. Salam sehat, tetap semangat, berkah dalam.